Bab 2341, Merinding. Zuan mengira gudang itu akan berisi setumpuk harta karun, batu ki yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai macam obat-obatan. Bagaimanapun, ini adalah gudang paling berharga milik Raja Monster. Namun, pemandangan di depan matanya adalah pemandangan yang suram. Beberapa lemari dan rak semuanya ada di sana, tetapi rak-raknya kosong. Hanya ada beberapa barang sepele yang tersisa di sudut-sudut. Semua orang yang hadir merasakan sesuatu yang aneh saat melihat tempat itu. Seakan-akan seekor tikus pun yang dikurung di sini akan mati kelaparan. Meskipun Zuan telah mengetahui sebelumnya bahwa seluruh dunia monster terperangkap di kota bawah tanah ini dan bahwa mereka kekurangan segala macam perlengkapan, dia tidak menyangka bahwa situasinya akan separah ini. Namun, dia segera memusatkan perhatiannya dan berkata, "Ayo kita lanjutkan sendiri. Ambil semua buku yang berhubungan dengan formasi, pengobatan, dan teknik. Tidak perlu lagi berpikir untuk membuat salinan." Rencananya pada awalnya adalah menyelinap masuk dan keluar tanpa diketahui siapapun dan menyalin teks terkait. Namun, dia telah memberitahu Monster Lord dan jelas tidak punya banyak waktu lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil barang-barang ini saja. Para wanita juga tahu bahwa waktu itu penting, jadi mereka semua berpencar untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa. Bahkan Jiang Luofu yang terluka pun bertahan dan mencoba menolong. Xie Daoyun bergegas ke bagian formasi, sementara Ji Xiaoxi pergi memeriksa buku petunjuk pengobatan. Yang lainnya mencari di bagian lain gudang. Zuan pergi ke bagian teknik. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat metode kultivasi Monster World. Akan lebih baik jika dia mencari tahu tentang keterampilan Monster Lord sendiri. Dibandingkan dengan bagian barang di dekat pintu masuk, bagian teknik lebih banyak. Potongan-potongan batu giok berjejer di rak-rak dan bersinar dengan berbagai macam warna, yang melambangkan berbagai elemen. Zuan dengan cepat membaca beberapa lembar batu giok. Dengan kultivasi dan pengetahuannya saat ini, dia dapat mengetahui secara kasar tentang keterampilan apa yang ada dalam lembaran itu hanya dengan sekali pandang. Namun, raut wajah kecewa segera muncul di wajahnya. Meskipun ada keterampilan yang kuat di antara teknik-teknik ini, keterampilan itu tidak dapat dibandingkan dengan yang dimilikinya saat ini. Yang lebih penting, kepingan giok ini adalah keterampilan yang lebih cocok untuk dikultivasikan oleh monster, dan sebagian besar bersinergi dengan baik dengan jenis kekuatan garis keturunan tertentu dan struktur tubuh yang unik. Jika manusia dari dunia kultivasi mencoba mempelajarinya, itu dapat menyebabkan penyimpangan kultivasi dan kematian. Zuan mendesah kecewa, dia hanya bisa menyerah pada keterampilan ini dan mencari hal lain. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah dinding. Ada sedikit lekukan di sana yang berisi rak buku kecil. Di atasnya ada selembar batu giok. Lembaran batu giok ini jelas istimewa, karena ada penghalang transparan yang melindunginya, formasi pelindung yang mencegah orang luar membawa lembar batu giok itu ke dalam. Batu ki di gudang sudah sangat kurang sehingga tidak ada perlindungan seperti itu untuk buku panduan lainnya, untuk menghemat penggunaan batu ki. Namun, lembar batu giok ini masih dilindungi. Itu berarti itu sangat penting. Dengan keterampilan Zuan saat ini dalam formasi, ia dengan cepat menyimpulkan asal-usulnya. Ia mengeluarkan cakram formasi dan jari-jarinya bergerak cepat. Segera setelah itu, ia memasukkan bendera formasi ke keempat sudut dinding. Penghalang formasi kuning itu berangsur-angsur berubah warna, berubah menjadi hijau sebelum akhirnya menghilang. Zuan menghela napas lega. Formasi ini sebenarnya cukup canggih. Jika formasi ini diaktifkan sepenuhnya, bahkan dengan kemampuannya, dia mungkin tidak akan bisa membukanya. Mungkin karena sumber daya di bawah tanah sangat kurang sehingga hanya fungsi pertahanan paling dasar dari formasi ini yang digunakan untuk menghemat batu ki. Tentu saja, bahkan fungsi yang paling mendasar sekalipun bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibatalkan oleh sebagian besar master formasi. Zuan telah mempelajari Sutra Baopu terlebih dahulu dan telah memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam formasi, dan kemudian ia telah mempelajari rahasia distorsi spasial Salamai, yang membawa keterampilan formasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya ia mampu menyelesaikannya dengan sangat cepat. Zuan mengeluarkan kepingan giok itu. Ia melihat judulnya tertulis dalam bahasa monster, teknik kebangkitan. Ketika ia melihat nama keterampilan itu, ekspresinya menjadi serius. Benar-benar ada teknik kebangkitan di dunia ini. Berarti Monster Lord tidak bisa mati ya? Dia cepat-cepat membolak-baliknya,
tetapi setelah beberapa saat, dia menghela napas lega. Itu bukanlah jenis kebangkitan yang dia pikirkan, tetapi keterampilan lain yang membutuhkan pengorbanan besar. Ketika pertama kali membunuh mereka, monster-monster kuat yang menyerbu dunianya tidak begitu takut, mengatakan bahwa mereka tidak dapat dibunuh. Monster Lord telah menggunakan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk segera dihidupkan kembali begitu mereka kembali sehingga mereka dapat membalas dendam. Untungnya, pada saat itu, Zuan telah menjadi penguasa dunia bawah, membiarkannya merebut jiwa mereka dan menyeret mereka ke neraka tanpa henti. Potongan giok ini merekam keterampilan yang telah digunakan pada mereka. Dengan memisahkan sebagian jiwa dan esensi darah target, boneka yang terhubung dengan mereka dapat diproduksi. Kemudian, boneka itu akan direndam dalam kolam darah khusus. Kekuatan esensi darah kolam tersebut akan menggunakan jiwa dan esensi darah target sebagai fondasi untuk menghasilkan tubuh baru yang identik dengan tubuh aslinya. Kemudian, metode khusus dapat mengekstraksi jiwa dan menempatkannya ke dalam tubuh baru, yang akan mempertahankan semua keterampilan dan ingatan asli target. Dalam arti tertentu, tubuh baru itu adalah tiruan persis dari tubuh aslinya. Lebih jauh lagi, tubuh asli akan tetap tertidur di suatu tempat di istana. Jika mereka meninggal di tempat lain, jiwa mereka akan dikembalikan ke tubuh asli melalui koordinat yang telah direkam sebelumnya, sehingga upacara kebangkitan pun selesai. Tentu saja, proses ini tidak tanpa kekurangan. Klon tersebut akhirnya menghabiskan sebagian jiwa dan esensi darah seseorang. Setelah dihidupkan kembali, makhluk itu akan terluka parah dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Namun, dibandingkan dengan binasa di dunia lain, tingkat kehilangan itu tidak seberapa. Alasan mereka menggunakan teknik ini adalah karena terlalu banyak monster kuat yang mati di dunia kultivasi. Raja monster belum menyelesaikan tujuannya, dan para monster tidak mau melanjutkan invasi setelah para pendahulu mereka semua mati. Para monster juga dilemahkan oleh keinginan dunia di dunia kultivasi, jadi mereka akan merasa sangat dirugikan jika mereka mati di sana. Itulah sebabnya Raja Monster memikirkan metode ini. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan memiliki kehidupan tambahan, para monster berikutnya akhirnya setuju. Zuan merasa keterampilan ini cukup misterius. Ia hendak menyimpannya untuk dipelajari nanti. Namun, ia tiba-tiba menyadari baris terakhir yang tercatat dalam buku panduan ini. Ekspresinya langsung berubah. Teknik itu mengatakan bahwa jika klon itu mati, dan jiwanya tidak dapat kembali dalam jangka waktu tertentu, tubuh yang disimpan di istana akan cepat membusuk. Ada terlalu banyak makhluk kuat yang memiliki keterampilan misterius untuk menargetkan jiwa. Tentu saja, Monster Lord mungkin tidak memberitahu monster-monster itu tentang risiko seperti itu. Saat melihat kata-kata, tubuh asli akan cepat membusuk, Zuan merasakan bulu kuduknya merinding. Jiwa Donair telah hancur total di dunia kultivasi. Itu berarti tubuh aslinya pasti sudah membusuk total. Monster Lord pasti sudah tahu itu, jadi dia juga pasti tahu bahwa Donair sudah mati sejak awal. Jadi, dia pasti sudah tahu kalau aku palsu sejak awal. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu sejak aku tiba di dunia ini. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, dia memikirkan banyak sekali kemungkinan. Bab 2342, Pertemuan lain dengan plat giok alam. Ah Su, aku melihat beberapa senjata dan baju besi yang kualitasnya bagus. Haruskah kita mengambilnya? Pei Mianman bertanya saat dia tiba di sebelah Zuan. Namun ketika dia melihat bahwa Zuan tidak menanggapinya bahkan setelah beberapa saat, dia menarik lengan bajunya. Ah Su, hah, Zuan akhirnya bereaksi. Baru kemudian dia menyadari bahwa pakaiannya basah kuyup karena keringat. Ada apa? Pei Mianman memeriksa suhu dahinya dengan punggung tangannya dan berteriak kaget. Mengapa tubuhmu begitu dingin? Para wanita lainnya bergegas menghampiri saat mendengar berita itu, sambil menatap Zuan dengan cemas. Tidak apa-apa, Zuan tidak memberi tahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, waktu sangat terbatas dan dia tidak dapat menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Mereka hanya akan menjadi sangat gugup. Semua orang menjadi tenang saat melihat dia berangsur pulih. Kemudian, mereka mulai menjelaskan berbagai penemuan mereka. Ji Xiaoxi berkata, dengan bantuan bibi kecil dan kakak perempuan, saya menemukan banyak buku petunjuk dan bahan-bahan. Kakak Yun juga membantuku menemukan beberapa buku panduan yang berhubungan dengan formasi. Xie Daoyun memegang beberapa lembar batu giok, dan ada senyum tipis di wajahnya.
Setelah dia mempelajari rahasia distorsi spasial, banyak buku panduan yang berhubungan dengan ruang menjadi tidak berguna baginya. Dia telah melihat-lihat buku panduan yang ada dan menemukan bahwa hanya buku-buku ini yang akan membantunya. Zuan mengangguk. Baguslah kita menemukan beberapa hal yang berguna. Kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Raja monster akan segera kembali. Apakah kita tidak akan mencari lebih jauh? Pei Mianman merasa agak aneh. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu di sini dan seharusnya masih baik-baik saja. Mengapa Ahzu terburu-buru pergi? Kita bicara lagi setelah kembali. Zuan mengembalikan buku panduan teknik kebangkitan ke tempatnya dan hendak menyiapkan formasi pertahanan lagi. Dia tidak boleh membiarkan Raja Monster tahu bahwa dia sudah menemukan rahasia ini. Saat mengembalikan buku panduan teknik kebangkitan, dia melihat bahwa dinding itu tampak sedikit berubah. Dia mengulurkan tangan dan mencari dengan kinya, dan segera menyadari bahwa ada saklar tersembunyi di balik dinding. Batu yang menjadi bahan dinding itu dapat menghalangi indera ilahi, jadi tidak heran dia sebelumnya tidak menemukan ruang di baliknya. Ia meraba-raba sekelilingnya dan segera mengaktifkan saklar itu. Ternyata ada batu berbentuk aneh seukuran kepalan tangan. Benda itu tampak menyerupai batu giok dan batu, tetapi bukan keduanya. Benda itu sebenarnya adalah material yang tidak dapat dikenali oleh siapapun yang hadir. Bentuknya menyerupai wajah hewan, tetapi terlalu samar dan tidak seorang pun dapat mengenalinya. Sepertinya aku pernah melihat benda ini sebelumnya. Xie Daoyun tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu itu darinya. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Zuan sedikit terkejut. Adik perempuan Linger memang terpelajar. Entah di mana, tapi aku merasakan perasaan familiar yang misterius. Xie Daoyun membelai batu itu dengan lembut. Ekspresinya menjadi sedikit kosong. Suolun Si tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata tiba-tiba, aku ingat. Aku pernah melihat desain ini sebelumnya di klan ketika kita mempersembahkan kurban kepada leluhur pertama. Pengorbanan untuk leluhur pertama ras iblis. Zuan sedikit terkejut. Tampaknya ras iblis dan dunia monster benar-benar memiliki hubungan khusus. Tepat pada saat itu, batu aneh itu bersinar samar dan bergetar sedikit. Jiang Luofo menyuarakan keterkejutannya. Sepertinya ada orang atau garis keturunan tertentu di sini. Xie Daoyun sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera menatap Suolun Si. Putri, bolehkah aku meminjam setetes darahmu untuk dioleskan di permukaannya? Tentu saja, Suolun Si tidak terlalu peduli. Dia mengusap ujung jarinya dengan kuku, dan beberapa tetes darah menetes ke permukaan batu. Tetesan darah itu diserap oleh batu, dan garis-garis merah samar membentang di sepanjang permukaannya. Ciri-ciri hewan yang sebelumnya kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Seekor rubah. Zuan terkejut. Wajah rubah ini sedikit berbeda dari yang biasa ia lihat. Ada sedikit daya tarik yang menawan dan menggoda. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat Tuan Bluefield yang menawan, Tusan Yu. Batu ini terkait dengan ras iblis, tetapi ia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan ras rubah Bluefield juga. Namun, saat Zuan sedang asyik berpikir, retakan tiba-tiba menyebar di permukaan batu dan batu itu hancur, memperlihatkan inti giok biru di dalamnya. Saat itu, dia merasakan riak spasial di sekelilingnya. Ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak, buang batu itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Xie Daoyun menatapnya dengan bingung, dan batu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Tak lama kemudian, lubang hitam itu menjadi sebesar manusia. Sebelum Xie Daoyun sempat bereaksi, dia tersedot ke dalam. Lubang hitam itu pun menghilang tanpa jejak. Wah! Zuan menatap sobekan pakaian yang robek di tangannya dengan ekspresi pucat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya berhasil meraih ujung pakaiannya pada detik terakhir. Sayangnya, daya isap lubang hitam misterius itu terlalu besar, dan dia tidak dapat menariknya kembali sama sekali. Zuan kini memiliki sedikit pemahaman tentang formasi spasial. Ia segera mencoba membuka jalur spasial lain melalui metode lain. Sebuah lubang hitam terbuka di udara lagi, tetapi Zuan memasang ekspresi muram. Ia dapat merasakan bahwa tidak ada apapun di balik ruang ini, dan itu bukanlah lubang hitam yang sama seperti sebelumnya. Satu kesalahan dalam transportasi spasial dapat membawa seseorang ke jarak yang tak terukur jauhnya. Semua wanita itu memasang ekspresi kosong.
Tak seorang pun dari mereka menduga kejadian mendadak ini. Ah Su, kemana adik perempuan Xie pergi? Pei Mianman bertanya dengan tergesa-gesa. Lubang hitam itu tampaknya merupakan jenis lorong spasial tertentu, kata Jiang Luofu. Dia berasal dari akademi, jadi dia memiliki banyak pengetahuan. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menumpahkan darahku padanya. Wajah Suolunsi pucat dan matanya dipenuhi rasa bersalah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dialah yang menyuruhmu untuk mengoleskan darah itu. Tidak seorang pun tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Zuan menepuk bahunya untuk menghiburnya sambil berpikir sekeras yang dia bisa dengan alis berkerut. Kakak Zu, apakah kamu tidak tahu cara membuat formasi distorsi spasial? Kami akan membantumu mengaturnya. Ayo cepat dan selamatkan kakak Xie. Ji Xiaoxi sangat gugup hingga hampir menangis. Bagaimanapun, Xie Daoyun selalu menjaganya dengan baik setelah dia datang ke akademi. Mereka selalu sangat dekat. Bagaimana mungkin dia tidak gugup setelah Daoyun menghilang secara misterius? Zuan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu sudah tidak ada artinya. Dia mengeluarkan sepotong batu sambil berbicara. Setelah tangannya menyentuh permukaannya, sebuah batu yang tampak sangat mirip dengan yang sebelumnya muncul di tangannya. Dengan keterampilan kultivasi dan seninya, tidak terlalu sulit baginya untuk membuat tiruan. Dia meletakkannya kembali ke dalam kompartemen rahasia dan menerapkan kembali formasi pertahanan. Sebuah penghalang kuning menutupi dinding lagi. Ah Su, apakah kamu sudah tahu sesuatu? Jiang Luofu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, batu di tangannya seharusnya adalah piring giok alam. Dia kemungkinan besar sudah dikirim ke titik lain di ruang waktu. Zuan memasang ekspresi serius. Dia mengetahui tentang piring giok alam ketika dia bertanya tentang keadaan cucuyan di sekte giok putih. Pada saat itu, Zuan merasakan kekuatan yang familiar. Itulah sebabnya dia tahu bahwa tidak ada upaya yang dapat mengembalikan Xie Daoyun. Dia ingin menemukan sepotong piring giok alam untuk menyelamatkan Cuyan, tetapi meskipun akhirnya dia menemukannya, itu hanya berakhir dengan menyakiti Xie Daoyun. Untungnya, Natur Jade Plate hanya akan membawa seseorang ke titik lain di ruang waktu. Tidak akan ada bahaya bagi hidup mereka. Akan ada kemungkinan dia bisa bertemu dengannya lagi. Tentu saja, dia juga tahu bahwa peluangnya tipis. Bagaimanapun, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya dan waktu yang berbeda. Seseorang seperti setitik di lautan. Bagaimana mungkin ada kebetulan sebanyak itu? Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Sosok yang menakutkan muncul di benaknya, diproyeksikan oleh formasi peringatan yang telah disiapkannya di luar istana. Raja Monster akan segera kembali ke istana. Dia segera menenangkan pikirannya. Kita akan bicara lebih rinci nanti. Kita harus segera pergi. Monster Lord telah kembali. Bab 2343, Kekuatan Takdir. Seluruh kelompok itu hanya bisa mengesampingkan semua hal lainnya, dan mereka segera berlari keluar dari gudang. Ketika dia melihat mereka menyerbu keluar dalam satu barisan, pemimpin penjaga menatap lurus ke arah mereka, berniat mengingat dengan saksama seperti apa rupa mereka. Gagal menjaga gudang adalah kesalahan yang dapat dihukum mati. Dia harus memastikan untuk menemukan cara meringankan kejahatannya. Apa yang bisa lebih baik untuk meredakan amarah Monster Lord selain memberikan informasi tentang para penyerbu? Mengapa orang-orang ini terlihat seperti manusia? Kapan dunia monster kita diserbu oleh manusia? Ia merasa bingung ketika tiba-tiba, kilatan cahaya perak muncul di depannya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa ia dapat melihat punggungnya sendiri, dan ternyata tidak ada apa-apa. Suolunsi mencabut bilah lengkungnya yang berlumuran darah. Dia tahu mereka tidak bisa meninggalkan saksi mata bagi Monster Lord untuk melacak mereka. Pada saat yang sama, api hitam keluar dari tubuh Pei Mianman. Mayat penjaga itu terbakar abis. Ji Xiaoxi merasa agak sulit menerimanya. Kakak Pei, mereka sudah mati. Pei Mianman menjelaskan, monster-monster itu punya berbagai macam metode aneh. Kita tidak bisa memastikan bahwa mereka tidak punya cara untuk memperoleh informasi dari mayat. Ji Xiaoxi agak malu. Tetap saja, kakak Pei yang memikirkan gambaran yang lebih besar. Yang lainnya juga dipenuhi dengan kekaguman. Zuan tidak membuang waktu. Dengan gerakan cepat jubahnya, sebuah kekuatan tak terlihat melilit para wanita itu dan mereka terbang keluar. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan yang sama untuk mencegah energi. Mereka bocor keluar, Arts by Pub Future. Hampir pada saat yang sama mereka pergi,
teriakan burung berkepala 3 bergema di atas istana. Kemudian, Monster Lord langsung muncul di gudang. Ketika dia melihat pintu terbuka dan para penjaga telah berubah menjadi abu, alis Monster Lord berkedut. Dia segera masuk ke dalam. Para utusan istana juga tiba di belakangnya. Mereka hendak masuk juga ketika mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat di luar. Raja Monster berteriak dari dalam, berjaga di luar. Kirim sekelompok orang lain untuk melacak keberadaan bajingan itu. Dimengerti. Para utusan istana dengan cepat terbagi menjadi 2 kelompok dan bubar. Monster Lord memasuki gudang. Ketika dia melihat rak-rak dan rak kosong, wajahnya menjadi gelap. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan pengawalnya melihat seperti apa sebenarnya kondisi gudang itu. Jika penduduk kota bawah tanah mengetahui bahwa sumber daya mereka sudah sangat kurang, akan terjadi pemberontakan besar. Dia tidak berhenti, dan masuk lebih dalam hingga tiba di dinding itu. Dia melihat bahwa formasi itu masih utuh, dan teknik kebangkitan masih ada di sana. Dia menghela napas lega. Namun, dia tidak merasa sepenuhnya tenang. Dia mengeluarkan kunci untuk membuka formasi itu, lalu melepaskan pita giok untuk memeriksanya dan memastikan bahwa pita itu belum diganti oleh seseorang. Kemudian, dia menekan mekanisme di dalam dan melihat bahwa batu aneh itu masih ada di sana. Baru saat itulah dia merasa benar-benar lega. Meskipun dia tidak tahu batu apa itu telah diwariskan oleh dunia monster selama beberapa generasi, jadi itu pasti sesuatu yang sangat penting. Tidak diragukan lagi batu itu mengandung rahasia yang luar biasa. Dia mengembalikan kepingan giok itu ke tempatnya, lalu mengaktifkan kembali formasi itu. Kemudian, dia keluar dan menutup kembali pintu masuk gudang. Formasi gudang ini tidak dapat digunakan lagi, harus diubah. Sementara itu, kalian semua harus berjaga di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat, perintah Monster Lord. Dimengerti. Para penjaga membungkuk hormat. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu berat karena takut membuat marah Raja Monster. Hanya satu orang utusan istana yang paling terpercaya yang berani berkata, bajingan-bajingan itu benar-benar licik. Mereka tidak hanya membungkam para penjaga, mereka bahkan membakar mayat-mayat itu hingga menjadi abu. Kami tidak punya waktu untuk mencari ingatan mereka. Dunia monster memiliki semacam metode pencarian jiwa yang dapat mengembalikan ingatan. Namun, itu biasanya akan mengubah target menjadi orang gila atau idiot. Monster Lord mendengus. Mayat-mayat itu telah dibakar dan tidak ada yang bisa ditemukan di sana, tetapi api yang mereka gunakan agak istimewa. Selidiki itu, para utusan istana juga merasakan energi elemen api yang tersisa di udara. Tuan itu bijaksana. Api ini tampaknya sedikit mirip dengan beberapa kemampuan dari ras iblis sejati, tetapi tampaknya sedikit berbeda. Ras iblis sejati, sang raja monster tampak merenung. Beberapa saat kemudian, dia berkata, para bajingan mencuri beberapa formasi, obat-obatan, dan barang-barang yang biasanya tidak dibutuhkan ras kita. Selidiki itu juga, dimengerti. Utusan istana membungkuk. Tepat saat itu, seorang utusan istana bergegas datang. Melapor kepada Tuan, bawahan Salamai telah mengalahkan Mojart dan baru saja meninggalkan istana. Jika kita mengejar mereka, kita seharusnya masih bisa menghentikan mereka. Monster Lord mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu, biarkan mereka pergi, tapi jangan membuatnya terlalu jelas hingga mereka curiga. Dimengerti, utusan istana segera pergi untuk menyampaikan perintah ini. Sementara itu, anak buah Salamai baru saja menyelamatkan Mojart dari istana. Mereka terus melarikan diri menuju tempat yang aman. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah terbebas dari para pengejar, Salamai menghela napas lega. Hari ini benar-benar terlalu berbahaya. Syukurlah kita berhasil menyelamatkan pamanmu. Mojart terluka parah, namun dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah istana dan berkata sambil mengerutkan kening, ada yang tidak beres. Ada apa? Salamai tercengang. Aku mendengar suara burung berkepala 3 milik Monster Lord saat kami bergegas keluar dari istana. Dia jelas kembali, jadi bagaimana mungkin kami masih bisa lolos? Mojart memasang ekspresi kosong. Apakah dia sengaja membiarkan kami lolos? Tapi bagaimana mungkin? Senyum Salamai membeku di wajahnya. Dia punya kemampuan untuk menyingkirkan kita semua sekaligus, jadi mengapa dia membiarkan kita pergi dengan sengaja? Dia pasti sedang disibukkan dengan sesuatu sekarang. Tepat saat itu, seorang ajudan terpercaya berkata,
sepertinya ada kekuatan lain yang tiba-tiba menyerang gudang. Monster Lord mungkin pergi ke arah itu. Salamai langsung merasa lega. Pasti begitu. Ekspresi Mojart langsung berubah muram. Dulu, Monster Lord dan aku sama-sama menjabat sebagai pejabat dan dikenal sebagai duo yang luar biasa. Namun sekarang, bahkan gudang lebih penting daripada aku. Dia benar-benar tidak menganggapku penting lagi. Salamai berkata dengan meyakinkan, siapa di dunia monster yang tidak tahu tentang ketenaran pamanmu. Hanya saja setelah orang itu merebut tahta, dia memiliki sumber daya dunia yang bisa dia gunakan, dan itulah sebabnya kultivasinya meningkat pesat. Pamanmu tidak melakukan kesalahan apapun. Para sahabat lainnya juga mencoba menasihatinya agar tidak berpikiran seperti itu. Mojart kembali percaya diri dan berkata, hahaha, kalian semua benar. Ini hal yang baik. Kebanggaan orang itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit kembali. Dibandingkan kegembiraannya, kelompok Zuan tampak tenang di Gua Donair. Secara keseluruhan, misi mereka berjalan cukup lancar hari ini. Mereka sekarang memiliki semua teks formasi dan pengobatan yang mereka butuhkan, serta bahan-bahan khusus lainnya. Kalau saja Xie Daoyun tidak menghilang. Ah Su, apa itu piring giok alam? Jiang Luofu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Di masa lalu, Cuyan juga menghilang ke ruang waktu karena sesuatu seperti ini, Zuan menjelaskan. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka mendengar tentang pengalaman Cuyan. Ekspresi mereka berubah. Ada sesuatu yang misterius di dunia ini. Jiang Luofu akhirnya berseru dengan heran. Zuan mengangguk dengan getir. Lalu bagaimana kita menemukannya? Jiang Luofu bertanya dengan gugup. Xie Daoyun adalah murid senior bela dirinya, sekaligus mantan kenalannya dari kota Bright Moon. Hubungan mereka selalu cukup baik. Kita perlu menemukan piring giok alam lainnya, dan kita perlu tahu koordinat di mana dan kapan dia dibawa. Suara Zuan menjadi semakin lembut. Dia tahu bahwa peluang untuk melakukan itu sangatlah kecil. Mereka berdua jelas baru saja mengonfirmasi hubungan mereka, namun sekarang mereka bisa saja berpisah selamanya. Jika dia tahu keadaan akan seperti ini, dia tidak akan memperlakukan adik perempuan Linger dengan dingin. Dia akan menerimanya lebih awal. Dia duduk di sudut dan membenamkan kepalanya di lututnya. Tiba-tiba, sepasang tangan lembut menyentuh bahunya. Pei Mianman berkata dengan lembut, "Ah Zu, jangan berkecil hati. Takdir akan mempertemukan orang-orang yang terpisah jarak ribuan mil. Aku percaya bahwa kekuatan takdir akan mempertemukanmu kembali dengan adik perempuan Xie, seperti saat kau bertemu Cuyan lagi." Zuan mengangkat kepalanya, matanya kembali berwarna. Benar, Cuyan juga menghilang karena Natur Jade Plate, dan Snow Lady bahkan lupa siapa dirinya. Namun pada akhirnya, kita tetap bersatu kembali. Semakin tinggi kultivasinya, dan terutama sekarang setelah ia menyatu dengan sumber dunia, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan takdir. Meskipun itu bukan sesuatu yang nyata, ia memiliki firasat kuat bahwa ia kemungkinan besar akan bersatu kembali dengan adik perempuannya Linger lagi, dan itu tidak akan terlalu lama lagi. Zuan menenangkan pikirannya, karena saat ini tidak ada cara untuk menyelamatkan Xie Daoyun, dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu dan menyelesaikan tugas penting lainnya yang harus dia tangani saat ini. Jika dia terus tenggelam dalam perasaan negatif seperti kebencian atau frustrasi, dan wanita di sekitarnya berakhir dalam bahaya, dia hanya akan bisa menyaksikan semua itu terjadi. Itu akan menjadi pilihan yang paling bodoh. Dia mencatat semua barang yang diperolehnya dari gudang. Teks formasi yang paling penting telah hilang bersama Xie Daoyun. Namun, dia telah mempelajari rahasia distorsi spasial, yang sudah cukup untuk menebus pengetahuan formasi yang kurang dimilikinya. Hingga taraf tertentu, dia sekarang bahkan dapat memodifikasi formasi tersebut menjadi jauh lebih menakjubkan daripada yang telah dibuat Donair sebelumnya. Jadi, fakta bahwa dia tidak lagi memiliki teks formasi tersebut dari gudang bukanlah masalah besar. Mereka menjelaskan formasi yang membuat kota itu tetap berjalan, formasi pertahanannya, dan hal-hal lainnya. Namun, penghancuran lebih mudah daripada penciptaan. Meskipun dia tidak mengetahui prinsip dasar di balik formasi hebat itu, tidak terlalu sulit baginya untuk menghancurkannya. Tentu saja, area tempat formasi penting berada dijaga ketat oleh tentara Monster Lord. Tidak ada cara bagi orang luar untuk mendekat sama sekali. Dia harus menemukan cara untuk mencapainya. Untungnya, dia sudah punya ide. Selain teks formasi, ada juga banyak buku panduan pengobatan dan racun,
yang merupakan bidang keahlian Ji Xiaoxi. Awalnya, Zuan berpikir bahwa karena memiliki Sutra Baopo, mempelajari semua hal itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak poin amarah. Namun, ketika dia melihat jumlah poin yang sangat banyak, dia benar-benar tercengang. Apakah ada kesalahan di sini? Apa kamu bercanda? Bahkan Myriad Transformations tidak mengambil poin rage sebanyak itu. Buat apa aku menghabiskan begitu banyak untuk keterampilan medis? Sistem itu sama sekali tidak bereaksi terhadap keraguannya. Sebaliknya, Millie tiba-tiba berkata, kemarilah ke tempatku berada. Ada yang ingin kukatakan padamu. Zuan sedikit terkejut. Jiwanya dengan cepat memasuki ruang di dalam pedang Tae. Biasanya, hanya pedang lain yang bisa masuk, tetapi jiwa mereka sudah terikat bersama, membuat pergerakan di dalamnya sangat mudah baginya. Millie mengenakan gaun merah, berbaring di ranjang besar. Sosoknya begitu luar biasa, seolah-olah surga telah menunjukkan kebaikan khusus padanya. Dia begitu cantik sehingga hampir selaras dengan Dao. Kepalanya bersandar di dagunya, matanya yang indah dan dingin tampak setengah terbuka, namun setengah tertutup. Kehadirannya sangat memikat. Bahkan Zuan, dengan tingkat ketenangan mentalnya saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat tersadar dari linglungnya dan berpikir dalam hati, Millie selalu suka tampil seperti ini. Apakah dia tidak takut skoliosis? Iklan oleh Pub Future. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu yang buruk tentangku sekarang? Millie membuka matanya dan menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Zuan menggigil. Dia segera berkata sambil tersenyum minta maaf, tidak mungkin, aku hanya kagum dengan kecantikan kakak perempuanku. Millie tersenyum tipis, tetapi segera menyembunyikannya. Kau selalu memuji kecantikan tuanmu. Tidak ada sedikit pun rasa hormat. Itulah yang sebenarnya kupikirkan, jadi aku mengatakannya secara alami. Aku harap kakak perempuanku tidak menganggapnya aneh, kata Zuan dengan wajah serius. Millie agak menyukai kata-kata ini. Dia berusaha sekuat tenaga menahan sudut mulutnya agar tidak melengkung membentuk seringai. Mengapa kamu tidak memanggilku Tuan Permaisuri lagi? Tuan hanyalah Tuan, dan apa gunanya kakak perempuan? Tidak ada rasa hormat sama sekali. Zuan menghela napas. Dengan keadaan seperti sekarang, aku bukan orang bodoh, tahu. Kemampuan luar biasa apa yang dimiliki Qin Shi Huang sehingga dia mau menikahimu. Karena kamu bukan permaisuri sejati, tentu saja aku tidak bisa memanggilmu permaisuri lagi. Kalau tidak, jika aku terus memanggilmu permaisuri tuan, itu akan membuatmu terdengar seperti wanita yang sudah menikah. Aku merasa itu akan mempermalukan kakak perempuan tuan. Banyak rahasia yang diceritakan Millie kepadanya jelas bukan hal yang seharusnya diketahui seorang permaisuri. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya secara eksplisit, dia jelas memiliki status yang sangat tinggi di masa lalu. Dia tampak jauh lebih misterius daripada Kaisar Necropolis. Wanita yang sudah menikah. Wajah Millie memerah sedikit dan dia mendengus. Omong kosong macam apa itu? Lagi pula, bukankah kamu terkadang suka mengejar istri orang lain? Kamu jelas tidak bersikap lunak pada wanita di ibu kota, dan kamu bahkan memiliki Nyonya Wu di luar itu. Zuan terdiam. Ketika dia melihat betapa canggungnya dia, Millie tidak bisa melanjutkan topik ini. Dia mendengus lagi dan berkata, terserahlah, aku akan berhenti mengganggumu. Alasan kamu tidak bisa mempelajari ilmu pengobatan itu sederhana. Meskipun bentuk manusia adalah yang disukai semua jiwa dan mampu berkultivasi paling efisien, tubuh manusia membawa belenggu tertentu. Pikirkan kembali semua orang terkenal dalam sejarah. Berapa banyak dari mereka yang terbaik di setiap bidang? Zuan tercengang. Ia perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Misalnya, Zhuge Liang hampir tak tertandingi dalam strategi, tetapi kekuatan bertarungnya hampir tidak berarti. Lu Bu hampir menjadi yang terkuat di dunia, tetapi ia tidak terlalu cerdas. Han Xin seperti dewa ketika ia memegang senjata, tetapi ia naif seperti anak kecil dalam politik. Bahkan di dunia kultivasi, almarhum pembawa anugerah itu sangat menonjol di banyak bidang, dan bakatnya tidak kalah dengan Zhao Han. Akan tetapi, karena ia telah mempelajari terlalu banyak bidang, ia tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Han dalam hal kultivasi dan kekuatan. Ada terlalu banyak contoh seperti itu. Millie terkekeh saat melihat ekspresinya. Sepertinya kau sudah mengerti. Energi mental manusia terbatas. Begitu kau mencapai level tertinggi di satu bidang,
itu akan menyulitkanmu untuk mencapai level luar biasa yang sama di bidang lain. Satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu adalah para dewa legendaris. Zuan agak ragu-ragu, tetapi para kultivator penuh dengan energi mental, dan jiwa mereka sangat kuat. Mereka seharusnya memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mempelajari berbagai hal, bukan? Manusia di dunia sebelumnya hanyalah manusia biasa, namun mereka semua penuh dengan energi mental. Para kultivator di dunia modern bahkan tidak perlu banyak tidur, dan tubuh mereka membuat mereka menjadi spesies yang hampir berbeda dari manusia normal. Millie menjelaskan, hal-hal yang dipelajari para kultivator membutuhkan energi mental yang sangat besar, jauh lebih besar daripada pengetahuan yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sebenarnya, prinsip-prinsipnya serupa. Sejak terciptanya dunia, baik itu manusia atau makhluk lain, jiwa mereka memiliki belenggu tertentu yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Orang-orang ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam terlalu banyak domain. Bagi orang sepertimu, yang telah mencapai tingkat pencapaian ini di beberapa bidang, itu sudah menjadikanmu seorang jenius di antara para jenius. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu sebagai seorang jenius, tetap saja ada batas atasnya. Jadi, jika kau ingin mempelajari ilmu pengobatan dan racun, kau akan menemukan bahwa biayanya sangat besar, sampai-sampai hampir mustahil. Zuan terdiam sesaat. Dia sekarang sedang menjalani jalur kultivasi dan jalur formasi, dan juga memiliki beberapa keterampilan mengubah penampilan, mencapai level yang sangat tinggi di semua bidang tersebut. Itu bahkan belum memperhitungkan penyempurnaan senjata dan pil, makanan, atau bidang lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sistem untuk membantunya, akan sangat mustahil untuk mencapai level ini di banyak bidang. Namun, sistem tersebut tetap tidak dapat membantunya tanpa batas. Dia akhirnya mencapai batas untuk subjek tambahan ini. Apakah ada cara untuk menghilangkan batasan dan belenggu ini? Tanya Zuan. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit yang berhasil. Millie menggelengkan kepalanya. Bahkan di antara para dewa legendaris, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Zuan terkejut. Bahkan para dewa pun harus menanggung batasan-batasan ini. Tentu saja, ini adalah prinsip yang tidak dapat diubah di berbagai alam semesta. Bahkan dapat dianggap sebagai salah satu hukum paling mendasar di alam semesta, jawab Millie. Zuan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, mungkinkah manusia, atau bahkan makhluk hidup di seluruh alam semesta, diciptakan oleh makhluk tertentu? Kalau tidak, mengapa semua makhluk hidup memiliki belenggu ini? Millie menggelengkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang ditanyakan oleh makhluk paling kuat di kosmos, tetapi mereka tidak pernah bisa mendapatkan jawaban. Kepercayaan paling populer saat ini adalah bahwa ada dewa di seluruh alam yang mengendalikan keseimbangan Dao, keseimbangan Yin dan Yang, 5 fase, hidup dan mati, sehingga mencegah individu manapun menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat melampaui batas-batas itu. Belenggu yang saya sebutkan sebelumnya dengan demikian dapat dilihat sebagai ukuran yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Jika tidak, jika setiap makhluk dapat mencapai level tertinggi di setiap bidang, tidak akan ada cukup sumber daya di seluruh dunia. Keseimbangan juga akan rusak, dan bahkan seluruh alam semesta bisa runtuh. Dewa yang mengendalikan keseimbangan Dao. Zuan terkejut. Ia tidak pernah terlalu memikirkannya sebelumnya. Ada terlalu banyak contoh keseimbangan seperti itu dalam kehidupan normalnya. Misalnya, dimanapun ular berbisa berkeliaran, biasanya ada ramuan detoksifikasi di dekatnya. Beberapa racun dan obat-obatan spiritual seringkali menyertainya. Tunggu, bukankah ini sama dengan metrik penyeimbangan permainan yang buruk itu? Saya sarankan untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal ini. Saya sudah memberitahu Anda terlalu banyak hal yang seharusnya tidak saya katakan. Millie memasang ekspresi serius. Tetapi saya khawatir hati Dao Anda akan terguncang, jadi itulah sebabnya saya menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada Anda. Jika Anda mencari lebih dalam, Anda mungkin terlihat oleh makhluk tertentu dan mendatangkan kehancuran pada diri Anda sendiri. Zuan segera berhenti mencoba mempelajari lebih lanjut tentang orang-orang itu. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan. Namun, menilai dari apa yang Anda katakan, tampaknya ada cara untuk melepaskan belenggu jiwa ini, bukan? Millie menyuarakan persetujuannya. Ada beberapa orang yang berhasil membuka segel, tetapi aku tidak tahu caranya. Kau juga tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Semua orang yang berhasil mencapai hal seperti itu sangat diberkati oleh keberuntungan alami.
Itu bukan sesuatu yang bisa kau paksakan. Zuan mengangguk. Dia tidak terus memikirkan masalah itu, dan malah bertanya tentang Xie Daoyun. Aku sudah tahu tentang masalah wanita muda itu. Jangan khawatir, kalian akan segera bertemu kembali, kata Mili. Bab 2345, kesalahpahaman menjadi tak terkendali. Zuan terkejut sekaligus senang mendengarnya. Bagaimana kakak perempuan permaisuri tahu? Mili memutar matanya. Bukankah kamu sudah punya firasat bahwa kalian berdua akan bersatu kembali? Zuan terdiam. Jangan menatapku seperti itu, kata Mili dengan kesal. Bahkan orang biasa yang berusaha keras melakukan ramalan dapat memperoleh beberapa pencerahan samar, apalagi kultivator yang kuat. Selain itu, kamu jauh lebih kuat daripada kultivator tingkat tinggi biasa, karena kamu juga ahli dalam keterampilan ramalan. Upaya seriusmu pasti tidak akan menghasilkan hasil yang sepenuhnya salah. Zuan menyadari sesuatu. Di dunianya sebelumnya, saat bermain game, dia terkadang merasakan ledakan inspirasi yang tiba-tiba, merasa bahwa dia pasti akan berhasil hari itu jika dia mencoba gacha. Dia bahkan bisa langsung mendapatkan emas. Ada banyak contoh serupa lainnya. Mungkinkah itu kekuatan takdir yang misterius? Dia mengeluarkan alat peramal bercangkang kura-kura. Setelah mempelajari Sutra Baopu, dia sudah mahir dalam ramal. Meskipun dia khawatir akan berakhir sebagai budak takdir dan jarang menggunakannya, dia sudah sepenuhnya menguasai keterampilan itu. Terkadang, dia tanpa sadar memiliki firasat tentang masa depan. Memang, sepertinya tidak lama lagi ia akan bertemu dengan Xie Daoyun lagi. Semangatnya langsung bangkit saat memikirkan hal itu. Zuan mengucapkan selamat tinggal kepada Mili, dan jiwanya kembali ke gua. Dia menyerahkan obat-obatan dan bahan racun kepada Ji Xiaoxi. Syukurlah dia memiliki tabib kecil yang hebat ini, kalau tidak, dia akan menyia-nyiakan semua teks berharga ini. Pei Mianman dengan tajam merasakan perubahan pada kondisi mentalnya dan berkata dengan terkejut, "Ah Su, aku merasa kamu sekarang sedikit berbeda dari sebelumnya. Aku mendapat beberapa petunjuk lagi tentang situasi adik perempuan Linger, jadi aku tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bahagia." Zuan tidak bisa menjelaskan semuanya. Sebaliknya, dia mulai membahas rencana mereka untuk masa depan. Mereka semua sangat terkejut, tetapi mereka semua pergi untuk menjalankan misi mereka sendiri. Zuan kemudian mencari waktu untuk pergi ke kamar Jiang Luofu. Dia bertanya, "Kakak kepala sekolah, bagaimana perasaanmu saat ini?" Jiang Luofu sedang duduk di tempat tidurnya sambil bermeditasi. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, dia membuka matanya dan merapikan pakaiannya. Dia menggerakkan kakinya untuk duduk di tepi tempat tidur, menjawab, "Xiaoxi tadi memeriksaku dan memberiku obat. Aku sudah jauh lebih baik. Apakah kamu butuh bantuanku untuk pulih?" Zuan tahu bahwa ini adalah luka yang disebabkan oleh Raja Monster, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jiang Luofu ragu-ragu, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Kamu punya banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Aku bisa pulih sendiri. Memastikan keselamatan kalian semua adalah prioritas utamaku." Zuan berjalan mendekat sambil tersenyum. "Tidak masalah, yang lain sedang mempersiapkan bahan formasi dan aku punya sedikit waktu luang untuk membantu kalian mengatasi luka-luka kalian. Aku hanya menghilangkan kekuatan Monster Lord secara kasar di gudang, tetapi kemungkinan masih ada sedikit yang tersisa. Itu mungkin akan memengaruhi kultivasi kalian di masa mendatang." Ketika dia melihat betapa tulusnya ucapannya, Jiang Luofu tidak lagi menolak. "Kalau begitu aku tidak akan menolak kebaikanmu. Jiwaku sedang terkontaminasi oleh kekuatan jahat. Aku tidak bisa menyingkirkannya, apapun yang kulakukan. Sebelumnya, selama peningkatan mendadak yang berasal dari penggabungan energi suar dunia, kekuatannya telah meningkat ke peringkat Grandmaster. Dia baru saja berhasil mengolah jiwanya. Jika jiwanya terpengaruh begitu cepat oleh Monster Lord, jiwanya bisa meninggalkan beberapa kekurangan. Lupakan tentang peningkatan di masa depan, bahkan hidupnya bisa dalam bahaya." Mendengar itu, Zuan tidak berani bersikap ceroboh dan berkata dengan ekspresi serius, "Lepaskan jiwamu. Aku akan menemukan cara untuk menyingkirkan semua kekuatan jahat itu. Kalau badan, gampang disembuhkan, tapi kalau tidak ada obat-obatan tertentu, jiwa hanya bisa disembuhkan dengan jiwa." Jiang Luofu berseru kaget, "Itu agak tidak cocok, kan?" Zuan tercengang. "Apa yang tidak pantas dari itu?"
Kami perlu menyembuhkanmu secepat mungkin untuk menghadapi bahaya di masa mendatang. Energi jahat di dalam dirimu mungkin tertinggal secara tidak sengaja, tetapi jika semakin tidak terkendali, penguasa monster mungkin akan menemukannya. Itu akan menjadi bahaya yang nyata. Melihat sorot mata jernihnya, Jiang Luofu menyadari bahwa dia tidak punya pikiran buruk. Selain itu, mereka sedang dalam bahaya besar saat ini. Jika waktunya terbuang sia-sia karena dia dan itu berakhir dengan merusak segalanya, menyebabkan rekan-rekan mereka dalam bahaya, bahkan mati 10.000 kali pun tidak akan bisa menebus konsekuensinya. Kita semua di sini adalah pejuang, jadi apa gunanya bersikap pelin-pelan? Dia menggigit bibirnya saat menyadari hal itu. Baiklah, dia duduk di tempat tidurnya dan segera menenangkan diri. Tubuh jiwanya perlahan meninggalkan kepalanya. Para Grandmaster Roh Yin yang pertama kali berkultivasi takut pada matahari lebih dari apapun, dan mereka tidak bisa pergi terlalu jauh dari tubuh. Namun, keduanya berada di dalam gua dan ada formasi di mana-mana. Zuan juga telah menyiapkan banyak formasi pertahanan di sekitar mereka, jadi tidak ada risiko Roh Yin terluka. Jiwa Yin Jiang Luofu agak samar warnanya, dan tidak berwujud seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup. Meski begitu, itu sangat cocok dengan penampilan dan sosoknya. Namun, mulutnya terbuka lebar saat dia melihat jiwa Zuan. Mengapa jiwanya sama persis dengan tubuhnya? Kalau saja jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya sendiri, dia pasti sudah mengira kalau yang meninggalkan tubuhnya bukanlah jiwa, melainkan Zuan sendiri. Namun yang lebih penting, mengapa dia mengenakan pakaian itu? Mata Zuan juga terbelalak lebar. Dia juga penuh tanda tanya. Mengapa dia tidak mengenakan pakaian apapun? Namun, menyebutnya telanjang bulat tidaklah tepat. Jiwa Jiang Luofu mengenakan stocking sutra. Namun, selain itu, tidak ada yang lain. Lengannya menutupi dadanya, tetapi dia memiliki bentuk tubuh yang luar biasa, jadi bagaimana mungkin itu bisa menutupinya sepenuhnya. Kakinya tertutup dan satu tangan menutupi pantatnya. Jiang Luofu yang biasanya dingin tampak sangat gugup. Tubuhnya yang asli sudah sepenuhnya memerah di wajahnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menutup matanya, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Kulitnya yang putih pucat berubah sedikit kemerahan, seolah-olah dia minum sedikit. Kulitnya belum pernah semerah ini sebelumnya. Zuan segera berbalik dan berkata dengan cemas, "Maaf. Aku tidak tahu jiwamu akan muncul seperti ini." Dia bahkan sedikit bingung. Setiap kali dia melihat dirinya sendiri, Millie, atau orang lain, mereka semua mengenakan pakaian. Mereka tampak tidak berbeda dari orang yang sebenarnya, itulah sebabnya dia menyarankan metode perawatan ini. Jiang Luofu mungkin terlalu malu untuk menjelaskan hal-hal ini, namun dia bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Dia sekarang sangat malu, sehingga dia ingin melarikan diri dan bersembunyi. Di dalam ruang jiwanya yang misterius, Millie hampir berguling-guling di tanah sambil tertawa. Orang bisa saja mengatakan bahwa anak ini bodoh, tetapi sebenarnya dia sangat cerdik. Namun, meskipun Anda mengatakan dia pintar, dia sering melakukan kesalahan seperti ini. Pada akhirnya, Zuan adalah seorang transmigrator, dan tidak memiliki banyak pengetahuan umum tentang kultivasi. Ketika para kultivator menembus peringkat Grandmaster dan pertama kali mengolah jiwa mereka, mereka seperti bayi. Tubuh jiwa mereka tidak memiliki pakaian. Namun, seiring dengan kultivasi mereka yang semakin kuat dan mereka berkultivasi secara teratur, mereka kemudian akan mampu secara bertahap membuat jiwa mereka seperti tubuh mereka. Jiwa mereka tidak hanya akan menjadi lebih kuat, mereka juga dapat meniru pakaian yang biasa mereka kenakan. Namun, Jiang Luofu tiba-tiba naik ke peringkat Grandmaster belum lama ini ketika dunia sedang digabungkan. Selain itu, mereka telah pergi ke dunia monster tidak lama setelah itu, jadi dia tidak punya waktu untuk memantapkan kultivasinya dan memurnikan jiwanya. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi seperti ini, dan mengapa mereka berakhir dalam situasi yang canggung. Ketika melihat Zuan berbalik dengan panik, Jiang Luofu berkata pelan, "Kamu sekarang adalah jiwa, jadi kamu mungkin bisa melihat bahkan jika kamu berbalik, kan?" Dia bisa melihat setiap sudut ruangan ini. Dia bahkan bisa melihat ekspresi Zuan meskipun dia menoleh. Kultivasinya jauh lebih hebat darinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak sama? Zuan kini semakin malu. "Aku benar-benar minta maaf. Situasi macam apa ini?" Dia jelas tidak merencanakan ini, namun seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Dia benar-benar merasa dirugikan. Jiang Luofu juga benar-benar malu,
Tetapi ketika dia melihat betapa canggungnya Zuan, dan bahwa dia tidak seperti dirinya yang biasanya percaya diri, seolah-olah dia melihat pemuda yang tidak berpengalaman itu kembali ke kota Bright Moon lagi. Kepanikannya berangsur-angsur mereda. Dia bergerak ke belakang tubuhnya sendiri untuk menghalangi pandangan. Meskipun dia tahu bahwa jiwanya masih bisa melihat segalanya, setidaknya dia memiliki tubuh fisiknya di depannya. Dia menenangkan dirinya sedikit dan berkata, ini seharusnya sudah cukup. Kamu bisa berbalik.